Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Oke. Mari kita lihat suguhan lezat apa yang menunggu kita. Wow, semangkanya gede banget. 2 semangka besar akan lebih keren. Tidak, lihat semangka raksasa ini. Ujungnya bahkan tidak terlihat dari sini. Guys, jika aku jadi kamu, aku akan iri pada diriku sendiri. Tapi yang malang, makan duluan. Jadi John, kamu yang pertama. Pertama katamu? Ya, setidaknya aku beruntung. Apa yang kamu lakukan? Maafkan kami. Apa? Pisaunya. Sebenarnya aku butuh ini untuk makan semangka. Gimana lagi aku bisa menghilangkan kulitnya? Aku kira kamu akan membalas dendam pada kami. Tidak mungkin, aku hanya ingin makan semangka. Kenapa kamu berantakan banget? Karena semangkanya terlalu enak untuk dimakan perlahan. Kamu punya sepotong di bahumu? Oh, makasih. Miranda, sekarang giliranmu. Akhirnya, sepertinya aku bisa menangani kulitnya tanpa pisau. Ambil ini. Aku akan tunjukkan siapa yang bosnya di sini. Miranda, mungkin lebih baik pakai pisau. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tidak, itu di luar kekuatanku. John, tolong berikan pisaunya. Aku udah bilang. Makanya, lebih baik dengarkan aku. Ambil ini. Aku bisa menangani semangka ini dengan cepat. Tapi untuk raksasa seperti itu, sendok biasa tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih besar. Lezat. Iya, itu menggugah selera. Aku juga mau semangka lagi. Aku juga mau. Aku bahkan belum mencobanya. Setiap orang punya semangka. Aku bisa makan milikku tanpa kalian. Oh, sepertinya akan ada penembakan. Ayo pakai helm. Selamatkan dirimu. Ayolah. Kenapa kalian takut? Cuma ada terlalu banyak biji dalam semangka ini. Emma,
giliranmu makan semangka. Kamu akan mengerti. Sudah waktunya aku beraksi, yaitu makan semangka. Ayo kita mulai dari bawah. Ups, sepertinya aku salah mengambilnya. Oh, selamatkan dirimu. Oh, ini hujan semangka. Semuanya jatuh ke bawah meja. Wow, aku tidak tahu hujan bisa begitu deras. Oh, baiklah kita tunggu sebentar. Sepertinya sudah berakhir. Iya, aku siap untuk melihat apa yang terjadi. Oh, lihat berapa banyak semangka yang kita punya sekarang. Ada cukup untuk semua orang. Oh, maaf. Ya, baiklah. Kamu bisa makan semuanya. Boleh aku buka tutupnya dulu kali ini? Ya, tentu saja. Wow, coklat batangan yang besar. Besar? Itu cuma coklat biasa. Aku dapat sebanyak ini. Jika John punya tampakan seperti itu, apa yang menantiku sekarang? Wow, aku tidak sabar makan semuanya. Nope. Tapi Emma bisa makan duluan. Okay. Karena aku pecundang. Tapi aku yakin coklatku lebih enak darimu. Awesome. Biasanya yang paling kecil rasanya lebih enak. Oh ya, aku benar. Coklat ini memang luar biasa. Aku mau makan terus-terusan. Lihat. Sekarang aku punya banyak coklat. Menara yang sama dengan Miranda. Hampir. Thank you. Ya, nikmatilah sesukamu. Baiklah, tapi coklatnya enak banget. Aku tidak ragu bahwa itu enak. Kita harus menyingkirkan bungkus permen secepat mungkin. Nah, ini masalah lain. Awas, John mau makan malam. Jangan masuk ke gigiku. Tidak ada yang akan terlewatkan. Oh, itu pasti enak. Enak katamu? Iya, tapi aku kena serpihan coklat di mana-mana. Dia tidak tahu apa itu kerapian. Tapi aku tahu apa itu coklat yang enak. Dan jika kamu sedikit bicara, kamu akan tahu rasanya. Miranda, giliranmu makan coklat. Benar, giliranku. Aku tahu bagaimana membuang sampahnya. Wow, itu berguna juga. Dan sekarang aku bisa makan. Coklat mana yang akan aku pilih? Mungkin yang ini. Oh tidak, berhenti. Semuanya akan rusak sekarang. Oh, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuh apapun. Tapi gimana aku bisa makan coklat jika menara ini sangat rapuh? Benar. Aku akan mengunyahnya. Dia pasti akan jatuh. Kamu harus tahan dengan itu. Apa? Dengan apa? Aku tidak dengar. Oh, ada apa di sana? Oh, tidak. Makanya dengerin kalau ada orang ngomong. John selalu benar. Hey, what? Okay. Apa yang menanti kita di babak ini? Hanya satu donat? Sorry. Alright. Itu milikmu. Aku punya banyak. What? Dan aku punya lebih banyak lagi. Miranda, kamu cuma gak beruntung. Tapi kamu bisa makan bayimu duluan. Itu benar. Ini satu-satunya keuntungan dari situasi ini. Lapisan gula pada donat bikin ini makin enak. Aku harap punya lebih banyak. Guys, aku sangat iri padamu. Aku juga iri pada diriku sendiri. Aku tidak percaya aku bisa makan banyak donat yang lezat ini. Apa yang aku tunggu? Saatnya mulai. Ya, ini enak banget. Bahkan lebih enak dari yang kamu bicarakan. Sepertinya John tidak keberatan jika aku mencoba satu donatnya juga.
Berhenti. John tidak setuju. Jadi kembalikan donatnya. Aku akan tunjukkan padamu apa artinya makan cepat. 1, 2, 3. Oh, enaknya. Apa kamu seharusnya dipanggil Mister sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Oh, kumis yang mengkilat. Aku bisa mengatasinya dengan cepat. Oh, akhirnya aku bisa makan sekarang. Aku sudah lama menunggu giliranku. Ya, aku mau makan terus-terusan. Ini luar biasa. Aku mau lagi dan lagi. Oh, bagaimana kamu bisa melakukan secepat itu? Mau kemana kamu buru-buru? Itu kan sangat kering. Emma bahkan tidak minum. Apalagi ini? Aku tidak akan minum seperti itu. Apa kamu beneran suka donat? Mereka sepertinya juga menyukaimu. Lihat tanganmu. Lengan? Apa yang terjadi padaku? Tolong. Jangan berteriak. Sekarang kamu, atau lebih tepatnya tubuhmu, memproduksi lapisan gula donat. Oh, itu keren. Dan sangat lezat. Oh, ini juga menular. Ini penyakit paling keren yang pernah ada. Iya, kalian makan jerawat. Itu mengerikan. Makanan apa yang akan kita dapatkan kali ini? Ayo cari tahu. Oh, sepertinya kita kurang beruntung. Apalagi aku. Aku dapat lebih banyak cacing ini. Oh tidak. Aku malah dapat monster. Aku punya alergi terhadap cacing. Yang pertama bukan kamu, tapi Emma. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Aku? Iya, itu mudah. Aku punya ide bagaimana makan cacing ini. Ya, kalian bisa melihatnya. Itu dia, aku sudah selesai. Oh, menjijikan, tapi aku berhasil. Bisa? Lalu, apa yang ada di bajumu? Jika kamu tidak ingin memakannya, aku akan membantumu. Sini. Nah, gimana? Lezat? Oh, itu mengerikan. Oh, ayolah, itu sangat lucu. Tahukah kamu kalau burung menyukai cacing? Aku selalu berpikir bahwa ada kesamaan antara aku dan burung itu. Itu mengerikan. Bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu pikir itu bisa selamat? Jangan lupa ada sepiring makhluk lucu di menunggumu. Mungkin aku tidak perlu memakannya. Oh, wow. Di sana ada jelly. Itu adalah cacing yang aku suka. Miranda, kamu benar. Di antara kita semua, ada sesuatu yang aneh di dalam cacing gummy. Aku akan mencoba semua ini. Boleh aku nyobain sedikit? Tentu saja tidak. Aku mau makan sendiri. Oh, jadi gitu? Kamu tidak ingin berbagi dengan temanmu? Kamu harus dihukum. Oh, apa yang kamu lakukan? Mereka bahkan masuk ke telingaku. Oh, tidak. Kamu mengerikan banget. Selamat siang. Berhenti. Kami melarang permen. Kamu tidak boleh membawanya ke rumah sakit. Apa itu? Apakah itu sangat buruk? Setelah kecelakaan itu? Ini mengerikan. Tentu saja cepatlah bawa ke ruang operasi. Siapa yang kamu bawa? Kami tidak punya tempat tidur lagi. Tunggu, itu adikku. Apa yang salah dengan dia? Apa itu buruk? Tidak, adikku yang malang. Oh, aku hampir saja kehilangan nyawa. Hei Nancy. Ini lelucon. Aku masih hidup. Kami membawakan permen untukmu. Apakah kamu senang? Oh, terima kasih saudaraku. Ini sangat luar biasa, tidak hanya untukku, tapi juga seluruh teman-teman di rumah sakit. Kakak terbaik yang pernah ada. Hari yang menyenangkan. Jangan bergerak. Apa itu di tanganmu? Permen? Mari kita lihat lebih dekat. Oh, tidak. Dia mengambil permen kesukaannya. Dia mengambil keripikku juga. Oh, tidak. Aku punya ide.
Tidak ada yang membiarkan Ted masuk dengan keripik. Tapi mereka akan membiarkan perawat masuk dengan keripik. Aku hebat dalam seragam. Halo, cantik. Aku rekanmu. Apa kamu tidak ingat? Kami pergi ke universitas bersama. Aku di sini untuk menggantikanmu. Tidak apa-apa, istirahatlah. Ada pelanggan baru. Lihat. Kamu lihat? Permen ini tidak boleh. Berikan ke aku itu. Sangat keren. Aku punya sekotak permen sekarang. Aku akan memberikannya pada adikku sebelum ada yang lihat. Halo kak, aku membawakanmu kejutan. Ini sekotak penuh permen. Mau? Aku mengambilnya saat pemeriksaan. Ada keripik favoritmu. Aku tahu kamu menyukainya. Yummy. Ini sangat lezat. Hai rekan, apa yang kau lakukan di sini? Aku menemukanmu dan menunjukmu. Oh tidak, aku tidak bisa pergi. Nona, tolong pegang kotaknya. Jangan dimakan, pegang erat. Sungguh sakit kepala yang mengerikan. Jangan bergerak. Berikan permennya sekarang. Aduh, bisakah kita pelankan sedikit? Apa yang terjadi? Hey. Dokter? Apakah kamu bisa lihat kepalaku? Aku sakit. Tentu saja. Aku tidak punya apa-apa di sini, tapi ada obatnya. Inilah permen untukmu. Saya rasa ini cocok. Terima kasih, kamu menyelamatkanku. Apa yang salah dengan ini? Ini bukan obat, ini Skittles. Dari mana kamu dapatkan itu? Kamu punya Skittles yang banyak. Tidak, ayo. Percayakah kamu dia memberikanku permen bukannya pil? Jangan bergerak. Kau tak apa-apa? Tidakkah kau lihat tandanya? Bolehkah saya pergi duluan? Terima kasih. Aku tidak di sini. Halo. Aku masuk tanpa permen. Apa? Apa maksudmu tidak? Apa yang ada di sini? Ini Skittles. Tunggu. Kereta dorong bayi? Kau terbuat dari permen dan ada lubang di tubuhmu? Apa? Pergilah dari rumah sakit sekarang dan bawa Skittlesmu. Tunggu sebentar. Itu lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Berikan kepadaku dan lihatlah, masuklah. Halo sayang. Semoga harimu menyenangkan. Apa itu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Kamu masih hidup? Kamu merasa sakit? Kembalilah ke kamarmu dan pastikan kau beritahu dokter untuk melarangmu bersepeda. What? Hei, ada yang bisa dibantu? Hello. Apakah kamu baik-baik saja? My. Apakah kamu Sultan? Aku diberitahu kamu akan datang. Bagaimana Anda membuat mawar dari bulu? Terima kasih, kamu sangat baik. Hai cantik. Aku datang untuk memilih istriku. Aku menyukaimu yang terbaik. Halo, ini aku Ted, saudaramu. Apa pendapatmu tentang setelanku? Dan aku punya sesuatu untukmu. Tidak banyak tapi ini manis. Bolehkah saya makan juga? Terima kasih. Selai jeruk ini enak sekali. Jangan bergerak. Tidak ada permen ya. Semua orang pasti sakit, tapi kamu harus mengembalikan permennya. Oh my god. Apakah aku harus mengembalikan permenku? Ini mimpi buruk. Aku baru saja punya ide. Aku akan menyembunyikan Skittlesku agar perawat ini tidak tahu. Yummy. Caranya sangat sederhana. Yang kubutuhkan hanya sebuah kemasan Pringles kosong dan sebuah lengan buatan. Satukan tabakan perbannya dan ayo lewat. Tunggu, apa yang kamu punya? Apakah tanganmu sakit? Apa itu di situ? Maaf. Masuklah cepatlah. Ayo masuk. Aduh, tanganku sakit, lenganku patah. Sangat sakit. Ini lelucon. Aku tidak mematahkan lenganku. Mengapa kamu teriak? Dengarkan aku lagi, penipu, paham? Ada tangan palsu di dalamnya. Tidak apa-apa.
Wow, Skittles kesukaanku. Terima kasih.